Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Farida Hudia Cahya dengan NPM 2213053130 ingin menjelaskan mengenai aktivitas yang bernilai ibadah, yaitu menuntut ilmu. Adapun contoh video dan penjelasannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Amin. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan muslim telah melahirkan karya-karya besar di berbagai bidang keilmuan yang menjadi referensi bagi ilmuwan besar pada masa lalu. Video tadi merupakan contoh menuntut ilmu di kampus. Menuntut ilmu merupakan sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat berguna untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa sih wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Jawabannya, karena ada banyak sekali keutamaan ilmu itu. Seperti yang pertama, ilmu itu merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain ilmu, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Yang kedua, ilmu dapat menghantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Seseorang itu dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Keutamaan tersebut dapat menjadikan setiap muslim senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Adapun hukum mencari ilmu itu yang pertama wajib. Para ulama mengklasifikasikan ilmu yang wajib dibagi menjadi dua bagian, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Yang pertama wajib ain ditunjukkan kepada setiap individu. Ilmu yang diperintahkan dengan perintah wajib ain adalah ilmu tauhid yang membahas tentang eksistensi ketuhanan, kenabian, alam gaib. Yang kedua ilmu fikih yang mengupas tentang tata cara beribadah, dan ilmu tawasuf yaitu menjelaskan cara menjaga amal ibadah itu supaya tidak sirna ataupun luntur. سلمى ما هو أول واجب على العبيد؟ توحيد. ما هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله؟ عبادة. ما شروط قبول العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي العبادة؟ الخير يحب الله ويرضاه ونترك الأعمال الظاهرة والباطنة. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد فالانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. جزاك الله خيرا. Yang kedua, wajib kifayah, ditunjukkan kepada setiap kelompok. Ilmu ini berfungsi untuk kesejahteraan manusia, seperti meneladani ilmu fikih supaya bisa mengajari orang lain dan lain sebagainya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Hukum yang kedua yaitu sebuah perintah yang ditunjukkan kepada umat Islam, seperti ilmu untuk mengetahui ibadah sunnah dan lain sebagainya. Hukum yang ketiga yaitu haram. Ilmu yang dilarang dengan tegas untuk dipelajari adalah ilmu yang kegunaannya untuk merusak atau mengganggu kehidupan orang lain, seperti ilmu sihir dan lain-lain, yang bertujuan untuk merusak agama Islam itu sendiri.
Menuntut ilmu ini jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat duha, puasa Senin Kamis, maka para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu adalah ibadah yang tidak tertandingi asalkan niatnya benar. Bagaimana memperbaiki niat itu dengan meniatkan mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena kita tahu kita dilahirkan di dunia ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Maka niatkan di tempat untuk menuntut ilmu seperti sekolah, majelis ulama itu dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua yaitu niatkan untuk diamalkan. Karena jangan sampai kita sudah tahu tapi pulangnya tidak berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Maka ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Setelah kita amalkan, maka yang ketiga yang kita lakukan dengan mengajak orang lain. Jangan sampai ilmu itu berhenti di diri kita. Ketika Allah menyebutkan bahwa semua orang itu dalam kerugian, maupun kaya atau miskin, mau orang Indonesia maupun orang Korea, Allah katakan, wal asri innal insana lafi husrin. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Nah, iman ini berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Yang kedua, wa amilus sholihah, diamalkan ilmu, bukan hanya menambah wawasan. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, yang keempat, jika tidak ingin menjadi manusia yang merugi, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan untuk sabar. Karena penghuni surga masuk surga karena kesabaran mereka. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang mulia dan agung. Karena itu, orang menuntut ilmu harus selalu memperhatikan adab-adabnya, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Terima kasih, sebagai manusia biasa saya memiliki kesalahan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Maka dari itu saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.